Tema kita Kristen pembuat kejahatan. Seperti itu, Bang. Oke, saya persilakan, Bang. Apakah Bang Koplak duluan ataukah Bang Uma yang duluan? Sejauh mana pemahaman Anda tentang Al-Quran? Kenapa Anda mengatakan bahwasanya begini Bang, tidak ada begini Bang, oke. Sebentar, Zarme NU ini Kristen apa Islam? Yang kemarin malam, Bang. Halo, Bang. Kenapa? Yang ini abang yang kemarin kan, yang Umi Taya, Bang Uma malam. Agamanya Koplak ini apa? Bisa dijelaskan nggak, Bang? Oh, saya kemarin saya Islam karena dikafir-kafirkan oleh Juma itu saya menjadi OTAN saja, gini. Saya membela OTAN gitu saja. Tadi apa narasi Anda bahwasanya Allah tidak pernah menurunkan agama kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah. Tapi kalau meridhoi itu pernah, kan begitu saja. Di surah Al-Imran ayat nomor 19, Abang udah pernah baca? Sudah pasti belum. Katanya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Oke? Tadi Anda mengatakan bahwasanya betul. Ada yang agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada agama yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya tunjukkan adalah sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Memang dikatakan bahwasanya seperti yang Anda maukan, iya. Tetapi pengajaran, tuntunan atau pedoman umat Islam itu diturunkan, yaitu namanya Al-Qur'anul Karim. Oke? Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Zar, silakan bertanya aja, bertanya aja mending. Oh ya, siap. Tapi serius, pembelajaran yang serius ya. Jadi esensi yang dibawa ini adalah bagaimana diskusi lintas agama itu memakai akal pikiran dalam memahami, gitu. Oh, siap. Oke, siap. Oke? Iya, siap. Sekarang saya tanya, kamu sudah lulus SMA? Udah, Bang, baru lulus SMA? 2 tahun. Ya, udah nganggur 2 tahun. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, tap layar teman-teman, 30 penonton silakan tap layar. Karena tadi sebenarnya udah banyak yang masuk, karena saya nggak open cam makanya turun lagi. Jadi dia Kristen, tapi dia Kristen yang nggak ngerti dia sebenarnya dia mau bagaimana jalannya, karena dia bingung, karena esensi Tuhan aja dia nggak tahu, dan dia mengatakan bahwasanya Tuhan mati. Iya, Tuhan mati. Jadi ya kayak mananya Tuhan mati? Repot kali Tuhan mati, gimana ceritanya? Agak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bang Dani, apa kabar Bang Dani? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin Bang? Siapa tahu mungkin Bang Dani bisa sumbang narasi tentang tema Kristen pembuat kejahatan. Ya kalau itu udah pasti, Bang. Macam mana nggak pembuat kejahatan? Orang Yesusnya aja pun ditombak, disiksa, dibunuh. Kurang jahat apa lagi coba? Jangan ketawa-ketawa lah, host. Bang Umar. Janganlah ketawa-ketawa. Betul kan? Kurang jahat apa lagi coba? Tuhannya lo dibunuh, disiksa, ditombak, ditelanjangi. Sampai kayak gitu nggak jahat. Terus yang baiknya gimana? Selain biangnya kejahatan, Kristen itu juga pembodohan massal. Dari para petinggi-petingginya, dengan dasar agama itu, dengan dasar beragama itu lebih mendahulukan iman daripada akal. Itu suatu kebodohan besar.
Maka kalau ada di dalam gereja yang coba mengkritisi ayat-ayat di Bible, jawabannya cuma satu, imani saja. Kan menyesat kan jatuhnya. Itu mbahnya kejahatan tuh loh. Bukan pembuat kejahatan, mbahnya kejahatan. Oke, Bang Dani, terima kasih. Ini kok session kita ini, Bang Dani, adalah Yap. live fighter ya, Bang Dani ya. Yap. Jadi mohon maaf ya, kami siapkan slot 2 kursi itu sebenarnya untuk Oten. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Bang Dani ya. Iya bang, atas- sama-sama ya. bang. Oke, saya minta izin saya turunkan dulu Bang Dani ya. Ya silakan. Oke. Oh iya ya. Tuhannya Yesus, Tuhannya siapa? Dia bukan Tuhannya siapa, dia itu Tuhan. Ya terus? Sejak kapan dia Ya jadi itu Tuhan? aja. Sebelum dunia dijadikan dia menjadi Tuhan. Di mana dia tertulis sebelum dia di dunia dijadikan dia sudah Tuhan? Tertulis di dalam Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang Apakah di situ awal dan yang dikatakan? akhir. Ya, apakah di situ dikatakan bahwasanya aku adalah Tuhan dan akhir, atau aku adalah awal dan Tuhan? Enggak dituliskan di situ, tapi di situ dijelaskan aku adalah yang awal dan yang akhir. Coba dibaca selanjutnya, Bang. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, Kepada Tuhan, kepada Allah. kepada Allah. Artinya Yesus Sekarang Tuhannya posisinya dia siapa? berdoa itu dia posisinya Tuhan atau posisinya dia manusia? Posisinya dia Tuhan, posisinya dia manusia. Begitu. Bukan, maksudnya pada saat dia melaksanakan doa itu posisinya dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia. Emang pernah posisinya sebagai Tuhan dia Yesus ini? Maksudnya begini, dia Ya. melaksanakan doa itu posisinya dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia sekarang saya Oh, saya tanya. nggak tahu. Yang namanya berdoa itu apa, Bang? Yang namanya berdoa itu adalah meminta, bersyukur, meminta, kan begitu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, berarti Tuhan ini meminta gitu. Gimana maksudnya, Pak? Tepuk tangan untuk Tuhan. Pada saat Yesus berdoa meminta, dia meminta kepada siapa? Ya begini Bang, pada Ya. saat itu dia berdoa meminta, itu kan bahasanya kan kita bilang berdoa kan meminta. Itu Bukan bahasanya, posisinya di situ dia. tertulis di dalam Nah. Bible. Iya, di dalam Bible dituliskan dia meminta. Dia meminta dalam arti begini Bang, dia itu diposisikannya dia lahir sebagai manusia, menjadi manusia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan. Maksudnya dalam arti dia sebagai guru mengajari kita cara berdoa yang benar. Begitu. Berarti saya berhadapan dengan abang ini mengambil landasan atas dasar Bible ya. Aku adalah guru dan Tuhan. Oke? Ya. Oke. Kalau abang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, coba definisikan dari sisi abang, Tuhan itu apa sih? Silakan. Tuhan itu Maha Esa, Oke, lalu maha apa lagi? Maha Suci, Maha Kudus, Maha Oke. Mulia. Maha mulia. Dan mahasiswa Bang, dan mahasiswa karena sempat Nggak ada, sekolah. itu mungkin abimu mahasiswa, bukan Tuhan saya. Oke. Pada saat Anda mengatakan bahwasanya dia maha suci, apakah masih boleh merujuk kepada Yesus ini? Iya, sekarang Apakah Yesus pertanyaannya, menunjukkan kesuciannya pada saat dia di muka bumi? begini Bang, apakah Yesus pernah berbuat salah selama dia di bumi? Sering, Sekarang saya tanya, sering. apa salahnya? Pertama, dia membuat babi orang terjun ke jurang. Belum diganti sampai sekarang. Tidak ada tertulis bahwasanya babi itu yang berapa puluh ekor itu terjun ke jurang. Sekarang Belum pernah dibalikin. pertanyaannya, dia Yang kedua, oke. yang kedua. Tanya dulu Bang. Oke. Mau nanya atau gimana? Kan mau Nah, saya mau disebutkan. Jadi yang minta roh jahat dari orang itu ke babi-babi itu Tuhan yang suruh atau roh jahat itu yang minta ke babi-babi? Nah, Coba dibaca dulu lah. siapa yang melempar roh jahat itu kepada babi-babi itu, saya tanya?
di situ permintaan di situ bukan permintaannya Tuhan supaya roh jahat itu ke babi-babi, tapi roh jahat itu yang minta kepada Tuhan supaya mereka ke babi-babi. Salah baca bang. Yesuslah yang berinisiatif untuk melempar roh jahat itu memasuki ke dalam babi. Di mana? Coba abang baca Coba baca dulu. ayatnya. Coba baca ayatnya. Makanya dibaca dulu bang, dipahami bang. Oke? Jadi jangan cuma sekedar mendengarkan pendeta habis itu iya Tuhan baik tepuk tangan untuk Tuhan. Kita belajar satu. Yang kedua, ada cara yang baik untuk menegur seseorang. Nah, pada saat dia tidak suka, pada saat bait Tuhan, bait suci itu di sekitarannya itu dipakai untuk berdagang. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menendang jualan orang, membongkar, membanting jualan orang dan lain-lain. Apakah itu cara yang baik atau tidak? Begini bang, Ya, silakan. dia katakan rumahku adalah rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Jelas dia marah lah. Rumahnya dia rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Sekarang kalau misalnya di masjid kita jadikan dagangan lain segala macam, marah tidak? Di Atau masjid. mungkin kita buat sesuatu di dalam dijadikan sarang penyamun di dalam, marah tidak? Kalau di masjid. Oke. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan apa bang? Yang melakukan teguran itu? Ya Tuhan yang melakukan teguran itulah. Nah, apakah Tuhan tidak bisa berbuat bijak seperti manusia pada umumnya? Ketika Anda mengatakan bahwasanya ada orang yang berjualan di sekitaran masjid, itu pasti akan ditegur. Bu, bisa tidak pindah ke sana dikit karena begini. Pasti ada banyak kok orang-orang yang paham akan hal itu. Tetapi kenapa Tuhan yang menciptakan yang namanya nafsu emosian, kenapa malah Tuhan menunjukkan yang namanya emosian? Kayak seakan-akan dia udah melarang 10 kali nih orang. Padahal enggak pernah melarang sebelumnya. Tiba-tiba aja Yesus ngamuk. Ya baik-baiklah kok kayak gitu loh. Ya karena kan dijelaskan rumahku adalah rumah doa. Kenapa kamu jadikan sarang penyamun? Iya, Gitu, Bang. dijadikan penyamun. Tetapi bisa tidak diomongin baik-baik gitu loh. Ya kan kita tidak tahu yang dia lakukan itu, mungkin yang dia lakukan itu ya maksudnya kewibawaannya dia sebagai Tuhan itulah. Makanya yang dia lakukan. Begitu. Iya, kan begini bang. Benar atau tidak caranya dia menendang-nendang dan seperti itu lakukan? Anda membenarkan dengan cara kasar seperti itu? Ya saya membenarkan. Membenarkan karena dia Tuhan. Ya. Jadi dengan cara yang baik itu kalau ada orang yang berbuat salah langsung aja ditendang. Contoh kalau ada orang yang parkir di depan rumah Anda, dia nggak tahu, dia nggak sadar, dia buru-buru. Apakah Anda langsung pecahin kaca mobilnya? Ya enggak juga. Kenapa Anda tidak melakukan sama seperti Tuhan? Ya kan kita bisa bedakan. Beda rumah Tuhan dengan seperti halaman rumah saya. Kalau halaman rumah saya ya bisa lah saya bicara baik-baik untuk pindah mobil. Tapi berarti, di sini dia ya berarti Anda berusaha untuk membaik-baikkan sesuatu hal yang buruk, kan begitu? Karena Anda mencoba untuk mengatakan bahwasanya ini hal yang beda. Pertanyaannya begini, kalau memang dikatakan beda, kenapa tidak dikasih tahu pelan-pelan? Kan bisa ngomong pelan-pelan, nggak bisa diomongin baik-baik ame. Yesus emang nggak bisa ngomong baik-baik apa? Bisa dia ngomong baik-baik. Bisa. Di mana dia ngomong baik-baik? Tiba-tiba bahkan ada yang dikatakan perempuan di luar bangsa Israel itu dikatakan anjay. Ada loh. Dikatakan apa? Dikatakan anjay. ING terakhirnya. Oke, ya saya paham. Jadi minimal nanti dibaca sampai selesai. Makanya dia Saya katakan. sudah baca sampai selesai. Saya bisa. Oke, kalau Anda mengatakan baca sampai Bang, selesai. saya masih bicara dulu lah. Oh iya, Masih udah bicara mulai gigi 2. Siap, gigi 2 naik. Lanjut. Oke, saya masih bicara santai. Tetap kita saling bicara, Bang. kolaborasi. Bicara. Makanya dia kan katakan tidak layak memberikan si anjay, tidak layak memberikan roti kepada anjay. Tapi coba kita baca dulu apa yang dikatakan perempuan itu. Dia katakan apa? Anjay juga menerima dari remah-remahnya, berarti contoh
Nah, contohnya begini. Itu kan roti itu kan kalau kita orang Kristen kita berbicara firman. Ya. Berarti remah-remahnya saja kita sudah percaya itu berkuasa. Makanya Tuhan katakan, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Maksudnya dikatakan di situ. Begitu Bang. Makanya abang baca sampai selesai, dia tidak Saya sudah katakan baca sampai perempuan itu selesai. anjay. Saya sudah baca sampai selesai. Tetapi kenapa Yesus mengatakan manusia loh ini, manusia loh ini? Kenapa dikatakan anjay? Kenapa? Ini manusia loh. Itu perumpamaan Bang. Abang bisa Perumpamaan. berapa Perumpamaan. Ya, itu perumpamaan. Tidak Oh, layak perumpamaan. memberikan roti kepada anjay. Begitu. Oh, Tidak layak perumpamaan ya. memberikan roti kepada anjay. Tapi Jadi perempuan itu berkata Yesus apa? jadi Anjay itu setiap juga gimana? lanjut bang. Setiap Yesus bernarasi, ada narasinya itu adalah perumpamaan. Walaupun dia ngata-ngatain orang anjay gitu, itu perumpamaan. Itu dia Tidak, ngomong itu- langsung loh. Iya, itu dia menggambarkan tidak layak memberikan roti kepada anjay, tidak layak. Di depan Tapi dia anjay ngomong itu seperti itu di memakan depan dari perempuan itu. remah-remah yang jatuh di bawah bang. Begitu. Dia ngomong kepada perempuan, yang tidak bersalah. Begini Dengan bang, cara kalau- tidak layak memberikan makanan kepada anjing. Begitu. Iya dia itu itu semacam perumpamaan lah bang kalau Semacam mau perumpamaan. Oke lah. Kalau hal-hal seperti itu perumpamaan untuk menyelamatkan ketuhanan Yesus. Oke. Kembali kepada Yesus meminta. Yesus meminta itu menunjukkan bahwasanya dirinya Tuhan. Di mana sisi ketuhanannya Yesus pada saat dia berdoa meminta kepada Tuhan? Silakan. Pada saat kemudian Yesus Buka Bible dulu bang. Dia buka Bible dulu. Dia buka Pada Bible saat dulu. kemudian Belajar dulu. Yesus meminta kepada Allah Bapa. Di mana sisi ketuhanannya? Yang dia minta apa dulu bang? Apakah Anda tidak tahu bahwasanya Yesus itu meminta pada saat dia ingin melakukan sesuatu? Pertama, pada saat dia membangkitkan manusia, dia berdoa kepada Allah Bapa. Kemudian dia menyembuhkan orang sakit, dia berdoa kepada Allah Bapa. Dia menyembuhkan orang buta, dia berdoa kepada Allah Bapa. Banyak hal-hal yang dilakukan. Bahkan dalam ketaatannya, karena ketaatannya dalam berdoa, Yesus diselamatkan dari kematian. Mana dia berdoa kepada Allah Bapa waktu menyembuhkan orang buta? Wow, Anda nggak tahu ayat itu? Di mana? Bahwasanya Baca Yesus dulu sebelum lah. melakukan akan hal itu dia berdoa. Baca dulu lah, iya kasih tunjuk lah. Anda nggak tahu? Dia di mana? Di mana? Saya tanya. Waduh. Nah. Oh dia katakan sama orang buta, imanmu telah menyembuhkanmu bukan karena dia berdoa. Memutarbalikkan firman ini kalian. Aduh, parah ini. Imanmu? Mana dia berdoa? Imanmu telah menyembuhkanmu. Imanmu telah menyembuhkanmu. Nah, yuk, Orang itu beriman kepada siapa? Ya udah, saya ikuti narasi ditunjukkan Anda. lagi. Ya, Saya ikuti narasi Anda. Ketika Anda mengatakan akan hal itu, orang itu beriman kepada siapa? Dia beriman kepada Yesus, makanya dia katakan Yesus putra Daud. Nah, Putra coba Daud. Dia tidak bilang Yesus Tuhanku. Enggak bilang begitu kan? Nah, dia Mau bilang saya kasih lihat. Yesus Tuhan, putra Daud. Yesus Anak berdoa. Allah. Yang saya tanya, Ya. mana dia berdoa baru dia menyembuhkan orang mata buta itu? Mana? Tunjukkan. Makanya ketika Jangan asal Oke. ngomong aja, padahal ngawur putar-putar di situ. Oke. Dia kasih tunjuk, saya bilang kasih tunjuk kok. Mana dia berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, kasihlah aku kekuatan biar menyembuhkan orang mata buta ini. Mana? Kamu saya tanya. Bilang segala sesuatu harus berdoa kepada Tuhan. Tanya dulu lah, lihat dulu lah. Baca itu baik-baik. Ya, sabar ya. Sabar. Yesus menyentuh mata dua pengemis buta dan mereka bisa melihat. Para pemimpin agama dan pengikut telah protes. Oke, sebentar. Mana? Tunjukkanlah. Silakan, narasinya ada di Matius 8. Baca tuh semuanya, Matius 8. Bacakan. Nah, dibacakan lah. Banyak, Bang.
Banyak. Mana dibacakan? Ya iya dibilang, saya bilang bacakan. Mana dia bilang dia berdoa baru menyembuhkan orang buta. Dia minta kekuatan sama Tuhan. Berikanlah aku kekuatan untuk menyembuhkan orang buta, mana? Kan tadi abang bilang segala sesuatu yang mau dia lakukan dia berdoa sama Tuhan, ya itu yang saya tanyakan sekarang sama abang. Ya betul, sebelum dia melakukan itu masalahnya Anda baca tidak? Masa yang kayak begini aja satu-satunya ya, orang saya tanyakan mana satu-satunya orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Yesus tidak berdoa meminta mujizat untuk menyembuhkan orang buta cuma Anda. Itu masalahnya. Makanya saya tunjukkan ayatnya ada di Matius. Baca makanya, katanya Anda baca Bible. Kenapa saya dikasih PR? Panjang sekali narasinya di situ di Matius. Yang saya tanya mana, Bang? Di Matius Ayatnya 8. mana yang Coba Tuhan baca. bilang dia mendoakan? Matius 8. Baca Matius Sabar, 8. Bang, saya ambil itu Bible tuh. Alah, belum ngambil Bible, baru mau diambil ternyata. Tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar ya. Host slow ya, slow. Kalau host mau buka Siap. mau buka kamera aja dulu. Matius 8 ayat berapa, Bang? Baca mulai dari 1 biar tahu Yesus itu berdoa. Itu ya astaga, tidak paham abangnya. Yang saya mau tanyakan waktu dia mendoakan orang mata buta itu mana saya doanya? paham. Itu yang saya tanya. Saya paham. Iya saya paham. Makanya baca Matius 8 biar clear. Baca semua sampai selesai sampai 38 tuh. Ini kepanjangan ini. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda tidak setujui, Anda meminta secara detail Bible tulisannya. Artinya apa? Artinya disinilah bagaimana Anda tidak ingin mengakui akan hal itu. Bahkan jangan pun itu, saya bisa menunjukkan kepada Anda Yesus karena ketaatannya dalam berdoa, Yesus diselamatkan dari kematian. Anda tahu nggak ayat itu? Saya tanya. Saya tahu pada saat dia mau dilempari batu, karena itu baca selanjutnya. Baca selanjutnya, baca lagi selanjutnya. Ayo. Baca selanjutnya karena belum waktunya. Itu sudah dikatakan di situ. Karena memang belum waktunya kok. Bukan karena dia memang dia diselamatkan karena memang belum waktunya dia mati. Syukur-syukur dia doa daripada kena sihir. Sayang. Baru ku dengar ada nabi kena sihir. Oke, Nabi Muhammad. Dari manusia Sekarang abang pertama percaya tidak Adam. Muhammad dipenuhi. Sekarang begini. Abang percaya tidak Muhammad dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Enggak juga, bukan begitu bahasanya. Nah, berarti abang tidak percaya Bukan sama begitu. Muhammad. Bukan begitu bahasanya. Enggak, bukan begitu. Oh, oke. Oke, sekarang saya tanya. Kaget juga nih abangnya. Oke, sekarang saya tanya. Nabi Muhammad menunjukkan bahwasanya dia adalah manusia biasa, maka dari itu Allah mengizinkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan yang namanya sihir, itu adalah memperjelas bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan siapa-siapa kalau bukan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, Tuhanmu diperintah-perintah sama iblis, sadar tidak? Diperintahkan apa dulu, Bang? Macet kan lu? Diperintahkan apa? Perintahkan apa? Tahu nggak Tuhanmu Saya diperintahkan sama tanya, iblis? berhasil tidak iblis? Nah, Waktu diperintahkan iblis, berhasil tidak iblis? Sekarang saya Tuhanmu tanya, digeret-geret berhasil tidak sama iblis. menggoda dia untuk Tuhanmu keluar digeret-geret dari sama iblis, hubungan sadar berkala? tidak? Dibawa ke sana ke sini, ke sana ke sini, sadar tidak? Tuhanmu pernah digituin sama iblis. Sekarang saya tanya, lebih berhasil ambigu tidak mana? iblis itu menggoda dia? Lebih ambigu mana? Berkala. Ayo, lebih ambigu mana? Hah? Lebih ambigu mana? Tuhanmu digeret-geret Sekarang sama begini, iblis. Tuhanmu kalau tidak ada iblis nggak bakal disalibkan. Lebih parah mana? Ayo. Abang dengar ya.
Nah, iya. Iya, saya Sekarang dengar. gantian. Coba jawab. Manusia biasa yang namanya Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Ya karena dia manusia biasa. Dia manusia biasa. Lah Tuhan digeret-geret sama iblis ke sana kemari. Habis itu kalau nggak ada iblis, Tuhanmu lah yang iblis lah yang berhasil membuat Tuhanmu itu disalibkan, dibunuh, diludahin, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak. Sekarang berhasil tidak iblis itu? Berhasil tidak iblis itu? Berhasil ya, disalibkan gara-gara iblis kan? Berhasil. Oh, dia kan menebus dosa, dia harus mati. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan baik. Tuhanmu itu belum mati. Akibatnya apa dia mati? Ternyata sebelumnya dia minum racun. Tuhanmu mati. Nih uniknya. Tuhanmu mati pilih mana? Tuhanmu mati habis minum racun. Tuhanmu mati ditusuk tombak. Tuhanmu mati karena nggak kuat digantung. Tuhanmu mati karena dicuekin. Pilih yang mana? Mati karena tersalib. Mati karena tersalib. Yesus mati karena digantung. Tersalib. Ya karena digantung. Iya kan? Nah, coba pikirin baik-baik. Tuhanmu mati kegantung gara-gara digantung, nggak kuat dia. Sekarang saya tanya, bangkit tidak dia? Kenapa? Sekarang saya tanya, bangkit tidak? Siapa yang membangkitkan? Ya Tuhan yang membangkitkan. Ya. Enggak bangkit. Izin guru. Di mana Enggak bangkit, Bang. Tidak bangkit. Muhammad itu, Bang. Baca Muhammad 1 Korintus, Bang. Baca Itu saja. dengar. Sabarlah, pelan-pelan lah, Bang. Baca 1 Korintus 15. Coba Bang baca. Mana katanya dia tidak bangkit? Coba deh Abang baca. Baca 1 Korintus 15. Abang baca dengan kuat ya, biar kami juga dengar. 1 Korintus 15. Korintus 15 itu lebih daripada itu lebih daripada itu Kami berdusta. ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kan benar bahwa kan? orang mati tidak dibangkitkan, mati. Ya dibangkitin. Bible yang ngomong bukan kita. Ih, parah kali lo, Ten. Dari ayat 12, jangan langsung lompat 15. Baca dulu dari ayat 12. Iya. Lompat ke satu ayat saja. Baca dulu dari ayat 12. Iya. Kalau yang kami beritakan itu ialah bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, mengapa ada dari antaramu yang berkata bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali? Pertanyaannya. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Oke, kata siapa Itu kan sini? kata kalian. Kan kata kalian toh. Hah? Kata kalian bilang dia tidak bangkit. Baca dulu, ulang, coba baca. Nah, kalau yang kami beritakan itu ialah bahwa Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, mengapa ada di antaramu yang berkata bahwa orang mati tidak akan hidup kembali? Kalau betul orang Di mati antaramu itu tidak ditujukan kepada akan siapa? hidup kembali, itu berarti Kristus juga tidak dihidupkan kembali dari kematian. Dan kalau seandainya Kristus tidak dihidupkan kembali dari kematian, maka tidak ada gunanya kami memberitakan apa-apa dan tidak ada gunanya pula kalian percaya, sebab kepercayaanmu itu tidak mempunyai dasar apa-apa. Buset, sebenarnya untuk dia ini, untuk mereka. Lebih dari itu, ternyatalah bahwa kami berbohong mengenai Allah, sebab kami memberitakan bahwa lebih dari itu, ternyatalah bahwa kami berbohong mengenai Allah, sebab kami memberitakan bahwa Allah sudah menghidupkan kembali Kristus dari kematian, padahal Allah tidak menghidupkan dia kembali. Kalau memang benar orang mati tidak dihidupkan kembali, sebab kalau orang mati tidak hidup kembali, maka Kristus pun tidak dihidupkan kembali dari kematian. Ini buat kalian PA, la ilaha illallah. Agak lain kau. Baca baik-baik, Abang. Itu ditujukan kepada. Buset deh. Baru tahu kan kalau tidak ada kebangkitan.
Dibacain lagi ya Ki, Kisah Para Rasul 25:19. Kisah Para Rasul 25:19. Apa tadi? Kisah para rasul apa? 25 ayat 19. Tetapi mereka Iya. hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Tuhan baik, Tuhan baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya karena dia bangkit, makanya dia katakan ini. Capek kau membantah. Ya, Suangga, kau terserah capek kalian, bantah nanti Bible. Sukanya kalian lah. Loh itu kitabmu bukan kami. Kami hanya Iya, membaca. maksudnya kalian kan hanya ya membaca tapi tidak mengerti. Terus apa pengertianmu tertulis di mana pengertianmu itu? Di mana kami Yang bisa jejaki dikatakan Paulus, pengertianmu? Coba. dia tidak mati dalam arti seperti nabimu gitu, mati dan bangkit itu maksudnya Paulus. Oh gitu. Ketika Yesus hidup di dunia ini, dia selalu berdoa memohon pertolongan Allah dengan banyak tangisan dan air mata. Ini Tuhan apa lagi nih modelnya kayak begini nih. Ketika Yesus hidup di dunia ini, izin Bang, agak ini. Ketika Yesus hidup di dunia ini, dia selalu berdoa memohon pertolongan Allah dengan banyak tangisan dan air mata. Karena Di mana? dia percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan Allah Di mana? menjawab permohonannya itu. Karena Yesus selalu menghormati Allah. Dia diselamatkan dari kematian. Di Karena mana Yesus ayatnya yang tadi abang baca itu? Di mana? Iya. Baca ganteng, Ibrani 5 nomor 7 sampai 14. Yuk, bisa yuk. Host saya mau nanya, yang Kristen ini Suangga atau hostnya? Kok host lebih hafal dibanding Suangga? Suangga. Masa Makanya kok kalah sama hostnya? Tuhan baik, haleluya. Allah Bapa enggak muat di sorga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Inilah susahnya kalau orang Kristen sendiri nggak ngerti tentang Biblemu. Dibilang apa, lu bantah. Padahal kami hanya membaca kok, nggak ada yang lain. Ya, kami hanya membaca. Nah, ketika kau katakan itu salah atau punya pengertian, berarti yang kau salahkan itu Bible, bukan kami. Suanggi, monitor Suanggi. Waduh. Tuhan baik, haleluya. Allah Bapa enggak muat di sorga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Berat kawan, berat. Bayangin aja Suanggi, kita di pinggir jalan masih bisa ngingat Bible loh. Nggak buka kitab kita. Lagi nangkring kita, merokok-merokok, nggak bawa Bible nih. Di sampingku cuma ada rokok nih. Iya kan, jadi aneh ketika Kristen harus diinjilin sama orang Muslim. Kasihan kalian. Tuhan baik, haleluya. Allah Bapa enggak muat di sorga. Tepuk tangan. Berat abang, berat abang, berat. Sulit. Memang sulit. Nah itulah ya yang kita bilang. Mau naik, pilih-pilih koma lah. Itu ada koma lana TK tuh. Kau naik di situ, mungkin mereka masih bisa nerimo. Tapi kalau macam-macam komalnya Bang hostnya ini, Bang Uma, susah kalian mau bantah-bantah kami. Gimana Suangga? Udah buka Biblemu? Hah?
Sudah saya baca. Tapi Ya. coba Apalagi bengkokan coba bang, dibengkokan coba. Yesus sebagai imam besar. Coba baca perikopnya dan bisa diteruskan. Anjay, Lu kok perikop lagi? Ayo, nggak apa-apa, biarin bang, sabar. Ini bang, apa bang, izin bang, sekali-kali di mute bang kalau ini. Oke, perikopnya apa bang? Ngopi lagi. Sulit, Tepuk tangan abang. untuk Tuhan. Baca perikopnya. Dimulai dari yang sebelumnya itu, pasal sebelumnya itu. Iya bang, tahu tidak perikop itu dari mana asalnya bang? Apakah di Bible terjemahan? Apakah di perikop di Bible cetakan yang betul-betul Bible itu ada namanya perikop? Dari mana perikop itu? Siapa yang pasang perikop itu bang? Sulit. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sulit. Ini adalah bukti ya bahwa ternyata mereka nggak paham dengan Bible-nya mereka. Udah mulai goyang kayaknya suaranya. Papa, semangat bang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sulit. Waduh, gimana Bang Swanggi? Bang Swanggi kalau mau paham Bible, baca satu Robocop. Satu Robocop itu cepat paham. Perikop. Robot kalau perikop bang nggak paham dia. Kalau satu Robocop paham atau setengah sekop lah. Bye-bye lah. Masih butuh pembelajaran. Nah, akhirnya dia turun ya. Tepuk tangan untuk Tuhan.